Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Beserita Emianti dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Hukum Bisnis. Nah, di sini saya akan menceritakan dan menjelajahi situs bersejarah atau tempat bersejarah yang berada di Kota Makassar, yang bertepatan di Jalan Ujung Pandan, yaitu Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam memiliki bentuk yang sangat unik. Ketika dilihat dari atas udara, bentuknya menyerupai penyu yang sedang merayap. Ini memiliki makna filosofis yang berarti penyu melambangkan kekuatan dan ketenangan sesuai dengan semangat pertahanan kerajaan Goa. Benteng ini awalnya dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Daeng Matanre Karaeng Tumaparisi Kallona. Situs ini kemudian diserahkan kepada VOC Belanda di bawah Perjanjian Bongaya 1667 untuk diduduki. Benteng ini memiliki 6 bastion dan dikelilingi oleh dinding setinggi 7 meter dan parit sedalam 2 meter. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Benteng ini juga merupakan markas militer yang pemerintahan daerah Belanda hingga tahun 1930-an. Pada tahun 1937, kepemilikan Benteng Rotterdam oleh pemerintahan Hindia Belanda diserahkan kepada Yayasan Forum Rotterdam. Benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada 23 Mei 1940. Benteng ini dipugar secara ekstensif pada tahun 1970-an dan sekarang menjadi pusat budaya dan pendidikan, tempat untuk berbagai acara musik dan tarian, serta tujuan wisata. Pada tahun 1667, Benteng Ujung Pandang diserahkan kepada Belanda sebagai bagian dari Perjanjian Bongaya. Setelah kekalahan Kesultanan Goa dalam Perang Makassar pada tahun-tahun berikutnya, benteng dibangun kembali secara keseluruhan atas prakarsa Laksmana Belanda, Cornelis Spelman, untuk menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi. Benteng itu berganti nama menjadi Fort Rotterdam, dinamai dari kota tempat lahir Spelman, yaitu Rotterdam. Batuan yang digunakan untuk membangun benteng ini diambil dari pegunungan Kars yang ada di Maros, batuan kapur dari Selayar, dan kayu dari Ternate dan Bantaeng. Setelah Perang Jawa 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro dipenjara di benteng tersebut setelah diasingkan ke Makassar pada tahun 1830. Benteng ini juga digunakan sebagai kamp tawanan Perang Jepang selama Perang Dunia II. Di dalam benteng terdapat 13 bangunan, 11 diantaranya adalah bangunan asli benteng abad ke-17. Sebagian besar kondisinya masih bagus. Di tengah benteng terdapat bangunan gereja. Beberapa bangunan di sepanjang dinding utara dan selatan masih ada. Bangunan di sepanjang dinding utara merupakan beberapa bangunan tertua. Berasal dari tahun 1686, seperti rumah kediaman gubernur, pedagang senior, kapten, predikan, dan sekretaris, serta beberapa bangunan penyimpanan senjata. Kediaman gubernur di sudut paling barat laut dijuluki sebagai Rumah Spelman. Walau Spelman sendiri tidak pernah tinggal di rumah itu digunakan gubernur Sulawesi hingga pertengahan abad ke-19. Rumah Spelman pun sekarang menjadi bagian dari Museum Lagaligo. Museum Lagaligo mengoleksi beberapa megalit prasejarah dari Watampone serta senjata kuno, koin, kerang, perkakas, sketsa, dan perangko.
Baik, itulah penjelajahan situs atau tempat bersejarah Benteng Rotterdam. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.